Eleanor Reijnders mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat ini, Timnas Indonesia tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kandang melawan Bahrain di SUGBK menjadi pertandingan krusial bagi mereka. Reijnders yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini mengaku terkejut dengan antusiasme supporter Timnas Indonesia. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa persiapan tim terus berjalan maksimal jelang laga melawan Bahrain. Meskipun beberapa pemain seperti Sandy Walsh, Ole Romeni, dan Maes Hilgers masih membutuhkan perawatan, kondisi pemain secara keseluruhan cukup baik. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan sindiran menohok kepada Timnas Indonesia menjelang bentrokan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran itu dilontarkan Dragan Talajic dalam sesi konferensi pers sebelum duel, Senin. Ketika itu, Talajic mengisyaratkan keheranan dengan Timnas Indonesia yang selalu menambah pemain-pemain baru. Menurut Talajic, pemain-pemain baru ini merupakan pemain naturalisasi dan bukan berasal dari murni pemain-pemain Indonesia. Saya sering menonton pertandingan Indonesia. Setiap menonton saya melihat ada 2-3 pemain baru, tapi dari Belanda dan dari Inggris, tidak ada dari Indonesia. Kalian punya jutaan penduduk, tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda, kata Talajic. Sejak era pelatih Shin Tae-yong yang berlanjut ke kepengurusan Erick Thohir, proyek naturalisasi Timnas Indonesia belum berhenti. Yang terbaru, skuad Garuda menambahkan Dean James, Joey Pelupesi, dan kiper Emil Audero ke dalam daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret. Kendati dikritik, sejatinya pemain-pemain naturalisasi ini cukup memberikan efek positif untuk Timnas Indonesia. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Merah Putih bisa memberikan perlawanan kepada Australia, Bahrain, hingga Arab Saudi. Laga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam dipastikan berjalan dengan semarak. Sebab, laga itu akan dihiasi aksi koreografi dari kelompok pendukung supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia. Mereka bahkan telah mengunggah proses persiapan pembuatan koreografi itu di media sosial. Mereka tampak menempatkan ribuan bendera di tribun sisi utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. La Grande Indonesia pun memberikan pesan menarik kepada Timnas Bahrain. Mereka siap membuat Ismail Abdul Tif tidak nyaman selama menjalani laga di SUGBK. Bahrain, kami menunggu kalian di Gelora Bung Karno, kata La Grande Indonesia. La Grande Indonesia selalu menyajikan aksi menarik setiap Timnas Indonesia berlaga di SUGBK Jakarta. Aksi itu sudah dimulai sejak tim Garuda berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tema yang dipilih pun beragam. Namun, yang paling diingat sampai saat ini adalah koreografi Godzilla yang terpampang dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang November lalu. La Grande Indonesia tidak sendirian dalam beraksi. Ultras Garuda yang biasa menempati sisi selatan tribun SUGBK juga kerap melakukan aksi serupa. Tristan Guijer buka peluang bela Timnas Indonesia. Guijer sendiri mengatakan bahwa dirinya tak menutup pintu di kemudian hari untuk menjalani proses naturalisasi. Sebab, fokusnya saat ini adalah sembuhkan cedera dan dapatkan menit main di klub. Nama Guijer sempat ramai diperbincangkan untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Guijer pun tidak menutup peluang soal kemungkinan membela Timnas Indonesia. Namun kata dia, fokusnya saat ini adalah pemulihan cedera dan berjuang mendapatkan tempat di Ajax Amsterdam. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, kata Guijer.
Lebih lanjut, Kuijer turut memantau timnas Indonesia. Pemain berdarah Maluku ini mengakui skuad Garuda alami perkembangan. Patrick Kluivert merespons rumor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emiliano Jonathans, ke Jakarta untuk menyaksikan laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Rumor Jonathans ke Jakarta kali pertama muncul karena posting ayah sang pemain melalui Instagram akhir pekan lalu. Ayah Jonathans, Deko, mengunggah foto jadwal penerbangan ke Jakarta. Foto postingan Deko memunculkan rumor Jonathans dan keluarganya akan mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Kluivert mengaku belum mendapat kabar mengenai Emiliano Jonathans ke Jakarta. Saya belum dengar apapun mengenai hal itu. Saya belum mendengar soal Emiliano Jonathans. Jadi saya harus fokus ke hasil melawan Bahrain, dan itu prioritas utama saat ini, ujar Kluivert. Emiliano Jonathans merupakan gelandang serang FC Utrecht. Pemain 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakek sang ayah, yang disebut berasal dari Depok. PSSI sudah berupaya untuk menaturalisasi Jonathans. Namun, mantan pemain Vitesse Arnhem itu mengaku belum mau memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Joey Pelupessy mengharapkan dirinya bisa membantu tim dalam duel timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan Selasa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan tersebut, Joey Pelupessy berharap dirinya bisa tampil untuk skuad Garuda. Pasalnya sebelumnya, ia hanya duduk di bangku cadangan ketika timnas Indonesia dihajar telak Australia dengan skor 1-5. Apalagi bergabung ke tim Merah Putih menjadi pengalaman baru untuknya. Gelandang bertahan tersebut siap berjibaku di timnas Indonesia versus Bahrain dan meraih hasil positif. Tim ini sudah lama bersama-sama hingga sekarang, dan saya berharap saya merupakan kepingan baru yang bisa banyak membantu, jelas Joey Pelupessy. Nah, sosok Joey Pelupessy diyakini akan menjadi tambahan kuat di lini tengah timnas Indonesia. Ia dianggap sebagai gelandang yang punya aksi defensif bagus, sehingga diharapkan cocok duet dengan Tom Hay. Diprediksi jika Joey Pelupessy tampil, Tom Hay akan memiliki keleluasaan untuk memberikan kreasi di lini tengah. Hal ini tentu bisa positif untuk timnas Indonesia yang mengincar kemenangan lawan Bahrain. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, mendapat desakan untuk menggantikan Patrick Kluivert saat menghadapi Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukung timnas Indonesia yang menilai sosok Alex Pastoor lebih punya kapasitas ketimbang Patrick Kluivert sebagai pelatih. Hadirnya desakan ini tak lepas dari hasil buruk yang diterima skuad Garuda saat menghadapi Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis. Tak hanya karena hasil kontra Australia saja, Alex Pastoor didesak untuk menggantikan Patrick Kluivert untuk memimpin skuad Garuda di laga kontra Bahrain karena memiliki jam terbang lebih. Terlebih dengan beredarnya video ex pelatih Almere City itu yang lebih aktif memberikan instruksi ke para pemain timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert di laga kontra Australia. Saat melawan Socceroos, Alex Pastoor terlihat aktif di pinggir lapangan, sedangkan ex pelatih Adana Demirspor itu cenderung pasif dan lebih banyak diam.